Nah, Sakti, kamu tahu nggak ternyata makanan itu pengarah gaya bukan cuma untuk model loh saat pemotretan. Oh ya, saya baru tahu nih. Jadi selain itu apa dong, Sweta? Selain model, ternyata makanan juga butuh pengarah gaya Oh, gitu. alias food stylist. Nama saya Fajar Ayuningsi, seorang food stylist. Pekerjaan food stylist itu menyiapkan makanan untuk foto. Jadi berbeda dengan menyiapkan makanan untuk dimakan, ini melakukan treatment khusus. Kerjaannya kebanyakan kita memasukkan makanan dengan tujuan mendapatkan makanan berpenampilan bagus, menarik. Sebenarnya bermodalkan pada kecintaan pada makanan ya, passion terhadap makanan, itu justru yang membuat saya diterima menjadi wartawan boga di sebuah majalah wanita di Jakarta. Dan di situ sebagai redaktur boga, saya juga mendapat kesempatan untuk belajar styling karena dalam majalah ada rubrik boga. Setelah 20 tahun menekuni bidang ini, saat ini saya dikenal sebagai food stylist, penulis buku masakan, penulis artikel kuliner juga. Proses kerja food stylist diawali dari menentukan konsep pemotretan, lalu menentukan makanan apa yang akan difoto. Setelah itu, saya dan asisten saya akan belanja. Nah, saat belanja pun itu sebenarnya profesi food stylist sudah berjalan. Karena harus memilih bahan makanan yang benar-benar bagus, untuk sayuran harus benar-benar yang sempurna, tidak ada lubang. Harus dengan warna yang benar-benar menarik. Setelah belanja, kita akan kembali ke dapur, mengolah masakan. Misalnya untuk pemotretan produk cake, di mana karakter makanan yang diinginkan adalah warna yang menarik, kuning cerah, lalu tekstur cake-nya terkesan lembut. Nah, itu ada treatment khusus. Kita tetap pakai resep dasar cake, tapi dengan tambahan terigu sedikit lebih banyak. Karena itu nanti akan menghasilkan cake yang strukturnya stabil, tingginya maksimal, dengan tekstur lembut. Waktu saat styling, alat yang dibutuhkan itu yang utama adalah jepit. Biasanya itu untuk menata makanan yang kecil-kecil, untuk detail. Lalu ada kuas, kita dipakai untuk membersihkan makanan atau mengoles-ngoles masakan biar lebih appetite. Lalu gunting pasti harus punya. Dan satu lagi yang sering dibutuhkan adalah tors, itu untuk menggosongkan sate dengan penampilan gosong yang kita inginkan di bagian-bagian yang diinginkan. Ya, itu properti memang sangat dibutuhkan dan perlu banyak. Yang utama kita harus punya piring putih, karena itu yang basic, properti basic. Piring putih berbagai ukuran, berbagai jenis. Kalau etnik kita juga harus punya koleksi, misalnya gerabah tanah liat, anyaman bambu, taplak. Jadi makanan akan tampak lebih hidup, lebih seksi setelah didandanin. Kemudian dengan fotografer juga harus dibantu dengan lighting yang tepat. Jadi fotografi tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula dengan food stylist. Gak bisa kerja kalau tanpa food stylist. Itu benar banget, karena kadang kita harus ada komunikasi. Kalau orang bilang harus ada chemistry-nya. Sehingga kerjaannya itu enak, biar hasilnya dapat yang baik dan bisa diharapkan oleh klien sendiri.
klien saya diantaranya itu produk makanan. Mereka membutuhkan jasa saya untuk membuat iklan cetak maupun iklan TV komersil. Selainnya itu juga ada menu resto. Banyak restoran untuk membuat menu-menu mereka itu membutuhkan jasa food stylist. Saya juga banyak menata makanan untuk buku-buku resep. Sebenarnya jadi seorang food stylist cukup menjanjikan loh, karena pelakunya sedikit. Kalau di Indonesia bisa dihitung mungkin hanya 5 atau 10 orang saja. Sementara yang membutuhkan jasa food stylist cukup banyak. Jadi kalau ditanya soal honor atau fee, cukup menggiurkan.